6 hal paling merusak Anda dari hubungan jangka panjang dengan si narsistik. 1. Isolasi dan kekosongan total. Manipulasi emosional tanpa henti dan pengikisan harga diri Anda yang terus-menerus membuat Anda merasa seperti kosong, tidak yakin siapa diri Anda dan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Pukulan psikologis semakin parah karena tidak ada lagi ungkapan-ungkapan kasih seperti di masa love bombing. Anda diperlakukan seperti benda tidak berguna. Anda hadir atau tidak menjadi tidak masalah kecuali si narsistik membutuhkan Anda untuk memasak, mengurus anak, mendapatkan uang, dan membersihkan rumah. Mereka tidak memakai topeng apapun lagi, terutama saat berada di dekat Anda. Jika Anda memiliki anak-anak, mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan Anda ditinggalkan sendirian untuk menghadapi kesepian yang mengerikan dari hubungan yang sudah mati. 2. Harapan yang tidak realistis. Si narsistik mengharapkan Anda untuk memenuhi setiap permintaan, tidak peduli seberapa tidak masuk akal atau tidak mungkinnya. Ini termasuk perhatian, kekaguman, finansial, seks yang konstan. Anda menemukan diri Anda dalam siklus tanpa akhir untuk mencoba memenuhi tuntutan mereka, hanya untuk menemukan bahwa usaha Anda tidak pernah cukup. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam hubungan dengan si narsistik penuh dengan tekanan dari tuntutan tanpa henti, membuat Anda merasakan keputusasaan emosional yang mendalam. Tekanan tak henti-hentinya untuk menyesuaikan diri dengan standar mereka yang mustahil menggerogoti inti dari keberadaan Anda, membuat Anda merasa tidak mampu, tidak berharga, dan selalu kalah. 3. Beban berat di pundak Anda. Mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain adalah ciri khas si narsistik. Mereka menghindari tanggung jawab dengan menempatkan beban di pundak Anda. Mereka mengeksploitasi Anda secara finansial, emosional, dan fisik. Ketika ini berlanjut selama bertahun-tahun, Anda terus memikul beban selama beberapa dekade tanpa henti. Saatnya tiba ketika Anda menemukan diri Anda mati kelelahan dan hancur oleh beban harapan dan tuntutan mereka. Desakan mereka yang tak henti-hentinya untuk mengalihkan setiap masalah, besar atau kecil, di pundak Anda membuat Anda terus-menerus merasa kewalahan dan kelelahan. 4. Bangkrut atas nama cinta. Si narsistik melewati semua batasan saat melecehkan Anda secara finansial, seperti mengambil pinjaman atas nama Anda atau menggunakan sumber keuangan Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah menghabiskan bertahun-tahun menjalin hubungan dengan si narsistik yang secara finansial memanfaatkan Anda sampai sen terakhir, Anda menemukan diri Anda bergumul dengan perasaan pengkhianatan, kerentanan, dan kehancuran. Taktik manipulasi yang digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi sumber daya Anda membuat Anda merasa dimanfaatkan dan dilucuti dari kemandirian finansial Anda. Paksaan dan penipuan finansial yang tak terhitung jumlahnya membuat Anda dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan karena telah menyerahkan aset hasil jerih payah Anda kepada seseorang yang tidak menunjukkan empati atau pertimbangan untuk kesejahteraan Anda dan membiarkan Anda bangkrut. 5. Pengkhianatan. Kecurangan mengalir dalam darah si narsistik. Mereka harus memiliki banyak sumber suplai untuk hidup sebagai parasit. Rasa lapar mereka yang tak terpadamkan akan suplai ini akan membuat air mata Anda mengalir. Akan tiba saatnya mereka melakukan perselingkuhan secara terbuka dan tanpa malu-malu. Mereka tidak peduli bagaimana perasaan Anda tentang hal itu dan tidak peduli Anda meninggalkan mereka. Jika ditanya mengapa, mereka akan menyalahkan Anda. Pada akhirnya, Anda akan benar-benar dikhianati.
6. Dampak buruk pada otak Anda. Berada dalam situasi kekerasan jangka panjang akan berdampak buruk pada otak di bagian amigdala dan hipocampus. Hipocampus sangat penting untuk belajar dan perkembangan ingatan. Amigdala adalah tempat lahirnya emosi seperti ketakutan, rasa bersalah, iri hati, dan rasa malu. Hal ini akan berdampak pada fungsi kognitif, pembelajaran dan ingatan, perilaku, keseimbangan emosi, koordinasi, keterampilan, pemecahan masalah yang buruk, ingatan yang buruk, dan menciptakan kebingungan. Dampak buruk pada otak akan menghambat Anda untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif.